belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dengan Kak Petris di sini bersama Kak Daniel, Daniel Kak dan Petris, Kak Happy. Halo adik-adik semuanya. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah ya adik-adik. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita semua mau saat teduh dulu. Adik-adik siapin dirinya, kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagu pembukaan. Sebelumnya, kita mau nyanyi lagu dari KC 18, Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Kita nyanyi sekali lagi ya. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Nah, adik-adik, kita telah bernyanyi. Saat ini kita mau doa pembukaan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Kak Happy. Kita panggil Kak Happy. Terima kasih Kak Petris. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas begitu banyak kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Khususnya di pagi ini kami masih bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu dan beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, kami mohon pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Pimpin kami juga dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Happy. Sama-sama, Kak Petris. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu lagi ya. Kita mau nyanyi lagu dari KC 333, Sebelum Ku Mendengarkan. Sambil berdiri nggak nih Kak? Ayo adik-adik kita sambil berdiri ya Kak. Supaya semangat ya berdiri Iya, ya. betul. Oke. Sebelum
Nah adik-adik, sekarang kita mau bermazmur. Mazmurnya akan dibawakan oleh Kadian. Kita panggil Kadian. Iya Kak. Dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 6 kita akan berbalasan. Kalian mulai ya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan, Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang cari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan. tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, Sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapanmu. maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Oke. Ya Kak. Terima kasih Kadian. Terima kasih Kadian. Nah adik-adik, kita mau masuk ke firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau masuk ke firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik. Saat ini kita mau mendengar firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini bagi adik-adik lain kami. Tuhan berkati, supaya Tuhan kuasai hamba-Mu juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang lobah akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari. Adik-adik, kita tadi sudah membaca dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nah, adik-adik, kalian mau tanya sama adik-adik, adik-adik pernah dengar cerita tentang Simson? Ya, Simson itu adalah seorang hakim di Israel, ya. Dia seorang yang gagah perkasa. Namun dia juga seorang nasir, ya. Sehingga dia dilarang untuk minum anggur, terus makan makanan yang haram, dan dia juga dilarang untuk memotong rambutnya. Tapi kemudian dia itu jatuh cinta adik-adik kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Sayangnya pada saat itu Delila juga disuruh orang-orang Filistin untuk membongkar rahasia kekuatannya Simson. Nah, maka Delila akhirnya kemudian merayu Simson, membujuknya untuk memberitahukan rahasia itu kepadanya. Selama 3 kali Simson dapat bertahan dari bujukannya Delila. Namun setelah itu Delila merengek-rengek dan terus dia mendesak Simson supaya Simson harus dia ingin tahu apa sih rahasia kekuatannya Simson, ya. Akhirnya Simson memberitahukan adik-adik rahasia kekuatannya. Nah, pada saat itu kekuatannya hilang ketika Delila mencukur rambutnya Simson.
Dan Simpson juga akhirnya terjebak dari bujukan Delila untuk tidur, dan pada saat itu juga akhirnya rambutnya Simpson itu dicukur. Dan dengan segera ia kehilangan kekuatannya, lalu ia menjadi kalah. Dan akhirnya kedua matanya juga dicungkil dan dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaan dia saat itu di penjara ialah sebagai seorang menggiling. Ya adik-adik, ada banyak bujukan yang seolah-olah baik dan benar, tapi ternyata tidak. Ya, kita dibujuk untuk berbohong, melawan orang tua, bermain sepuasnya, bermalas-malasan, tidak belajar, tidak ikut ke IMPA atau ke gereja, dan yang membujuk kita saat itu adalah siapa? Kawan terdekat kita sendiri, dengan alasan setia kawan. Kemudian kita mengiyakan. Nah, ternyata kesulitan yang kita hadapi apa? Pada saat itu ya kesulitan ternyata. Kesulitannya apa? Kita nggak belajar, akhirnya kita jadi bodoh. Kita nggak pintar. Dimarahin orang tua dan guru, bahkan juga Tuhan. Lalu di mana kawan dekat kita yang memuji kita tadi? Mereka menjauh dan tidak mau menolong. Nah, adik-adik, melalui Amsal 1 ayat 8-19 ini mau menasihatkan kita ya, untuk kita bisa menahan diri terhadap semua bentuk bujukan untuk melakukan kesalahan. Dan semua bujukan itu tidak membawa kebaikan, malah kerusakan. Nah, kita juga harus waspada adik-adik terhadap semua bujukan, bahkan dari orang terdekat sekalipun, dan menahan diri kita supaya kita tidak tergoda olehnya. Bagaimana caranya? Dengan selalu mendengarkan dan mengingat firman Tuhan dan nasihat orang tua. Ya, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah adik-adik boleh ingat kembali dan boleh adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh membaca dan kami boleh merenungkan akan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak terluput dari bujukan dosa atau rayuan apapun Tuhan, tetapi biarlah kami mau tetap mengingat akan pesan Tuhan, akan apa yang Tuhan pesankan bagi kami, dan juga kami juga mau mendengar akan pesan dari orang tua kami Bapa, supaya kami boleh melakukan yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau berdoa juga bagi gereja kami. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang boleh dilakukan di Jemaat GPB Bataraiman. Biarlah setiap pelayanan kami boleh berkenan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mau jaga lindungi kami. Biarlah apapun yang dialami oleh bangsa negara kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap menyerahkan semua pergumulan bangsa ini hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih juga Tuhan Yesus karena kami juga boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah minggu online di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami supaya kami juga boleh tetap bersuka cita. Kami mau tetap terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang selama ini kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan ampuni kami. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua doa kami ini yang kami alaskan demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, nanti Kellen akan kasih tugas aktivitas untuk adik-adik. Nanti setelah aktivitasnya dikerjakan, adik-adik boleh kumpulkan ke WhatsApp grup orang tua adik layan. Kellen tunggu ya adik-adik ya, tugas aktivitasnya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menyanyikan lagu respon untuk merespon firman Tuhan kita. Tapi sebelumnya Kak Petrus mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya semuanya. Yuk berdiri semuanya, Yuk. supaya kita semangat. Nah betul, nah sekarang kita mau menyanyikan lagu dari KC berapa Kak?
KC 337 kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan, tapi kita memberikan persembahan seperti biasa ya adik-adik. Adik-adik tidak memberikan persembahan secara langsung, tetapi adik-adik akan memberikan persembahannya dikumpulkan bersama dengan persembahan papa dan mama adik-adik. Ya, betul sekali. Betul begitu kakak-kakak? Jangan lupa ya, kasih persembahannya. Betul. Nah adik-adik, kita mau menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi ya kakak-kakak? Semangat, Ayo. semangat memuji Tuhan. Betul sekali. Nah, kita mau menyanyi dari KC 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia Tuhanmu. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia Tuhanmu. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Kak Daniel. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Kak Petris. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan berpisah, tapi sebelum itu kita tutup dulu ibadah kita dengan doa. Oke adik-adik, semuanya duduk yang manis, kita mau berdoa, sikap berdoanya jangan lupa ya. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kebaktian minggu hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sudah mendengar firman-Mu tadi ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan boleh semakin memperkuat iman kami. Kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan tadi juga boleh bermanfaat untuk pelayanan di gereja kami dan pelayanan di persekutuan anak berikutnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau mau mempertemukan kami lagi minggu depan dalam ibadah online, dan Tuhan Yesus juga yang mau memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh lagi memuji dan menyembah nama-Mu saja ya Tuhan pada saat kami berkumpul lagi minggu depan di ibadah IMPA berikutnya. Ya Tuhan, berkati kami, inilah doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Daniel. Sama-sama Kak Happy sama-sama. Adik-adik, kita telah selesai ibadah
Nah, Kak Petris berharap adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik. Minggu depan kita dapat bertemu lagi di ibadah online. Jangan lupa untuk selalu cuci tangannya. Cuci tangan, jaga kesehatan. Jaga kesehatannya, pakai maskernya kalau keluar Masker. rumah dan Betul atau sekali. juga. Apalagi ya, yang penting selalu jaga kesehatan. Betul, jaga kesehatannya. Kita jumpa lagi di ibadah online minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.